Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Saya Suprihatin dari TK Pertiwi Pekalongan. Dan saya Rizky Apriliasari dari TK Pertiwi Pekalongan. Saya Beni Fanani dari TK Harapan Bangsa Gondang Rejo. Kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan.
Jadi mungkin saya merasa kewalahan sih Bu dengan murid yang harus cuman hanya bisa duduk diam dan menerima apa yang saya berikan gitu Bu. Tidak ada tindakannya atau tidak ada mengungkapkan keinginannya atau rasa ingin tahunya tuh tidak ada sama sekali seperti itu Bu. Baik, berarti Ibu di sini setelah Ibu mengungkapkan permasalahan Ibu, tadi yang saya tangkap Ibu itu mengalami sedikit masalah dengan salah satu peserta didik yang di dalam kelas itu dia pasif ya Bu, kurang aktif, belum bisa mengeksplor tentang diri ya, dan Ibu ingin meningkatkan murid itu agar anak itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajarannya ya. Baik Ibu, menurut Ibu, Ibu saat ini sudah ada usaha apa untuk membantu anak tersebut agar anak tersebut itu lebih aktif Ibu? Yang saya lakukan ya Bu ya, yang di dalam kelas itu agar murid itu dapat aktif gitu ya Bu ya, dengan mengajak bermain bersama-sama dulu sebelum kegiatan itu. Saya lakukan ice breaking yang menarik gitu untuk menarik anak juga gitu Bu, biar minatnya makin tinggi, rasa ingin tahunya juga ingin lebih tinggi dengan cara yang menarik. Misalkan saya lakukan itu dengan melakukan ice breaking itu gerak dan lagu sambil dia melihat gambar, terus melihat gerakannya, dan dapat juga membedakan benda-benda yang ada di sekitar atau menyebutkan benda-benda yang ada di dalam video tersebut gitu Bu. Baik Ibu, kira-kira berdasarkan hasil pengamatan Ibu tentang anak tersebut, sekarang anak tersebut itu dalam level berapa Bu? Kalau skala itu 1 sampai 10, kira-kira dalam level berapa itu Bu? Iya Bu, saya kan sudah mencoba melakukan itu ya Bu, tapi emang anak juga masih minatnya masih berkurang Bu. Masih kalau suruh ngikutin gerak itu masih lemes-lemes, lesu ya, tahu sendiri ya Bu ya, namanya anak TK itu gimana caranya gurunya untuk menggali bakatnya dan minatnya itu emang sangat-sangat sulit banget Bu. Tapi saya memang berusaha untuk melakukan, tapi untuk saat ini ya Bu ya, saya masih di level angka 6 sampai 7 lah Bu yang saya lakukan itu gitu. Mungkin saya akan tingkatkan lagi gitu Bu, semaksimal mungkin di angka 9 atau sampai ke 10 agar murid juga tuh tidak pasif terus Bu di dalam kelas. Kalau apalagi anak TK Bu, kalau cuma pasif di dalam kelas kan berarti dia tidak bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik dan tidak bisa berkolaborasi dengan teman. Dia hanya senang dengan sendirinya seperti itu Bu. Jadi gimana caranya saya tuh harus lebih banyak belajar lagi dalam meningkatkan karakter anak, terus minat anak, terus dalam dia keinginannya itu, rasa ingin tahunya tinggi, mungkin dalam menyiapkan pembelajaran yang lebih menarik dan tertantang seperti itu Bu. Baik sekali Bu. Rencana Ibu untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki Ibu itu yang tadinya ke 7 sampai ke 9 atau 10 itu sudah bagus sekali Bu. Tadi Ibu sudah mengungkapkan apa saja rencana yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu terapkan. Terus untuk mencapai ke level 7 ke skala 9 sampai 10 itu tuh rencananya apa Bu? Rencananya yang saya lakukan itu nanti mungkin saya ingin menyiapkan pembelajaran yang bervariasi tentunya Bu. Bervariasi, terus agar anak juga dapat minat belajarnya lebih tinggi seperti itu Bu. Mungkin anak yang tersebut itu Bu akan saya kelompokkan dengan anak yang aktif Bu, biar dia juga tuh tidak tidak pasif aja di dalam kelas seperti itu Bu. Karena kalau di TK itu Bu ya, kalau kita kelompokkan yang tidak aktif sesama tidak aktif, terus yang itu saya kayaknya merasa kewalahannya gitu Bu, karena dia yang tidak aktif tuh makin tidak aktif lagi seperti itu Bu. Mungkin saya akan selipkan anak 1 atau 2 yang aktif di dalam kelompok tersebut dan agar anak juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan aktif, dapat berkolaborasi dengan teman, dapat bekerja kelompok. Nah, mungkin dengan itu saya dapat Bu, dapat menggerakkan anak itu tuh tidak pasif lagi gitu Bu. Dengan anak itu kan tertarik dengan pembelajaran yang variasi tentunya Bu ya. Kalau di anak TK itu harus bervariasi, gurunya harus menciptakan
menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan tentunya ya Bu ya. Nah seperti itu Bu yang saya lakukan. Bagus sekali Bu, rencana yang akan Ibu terapkan ke depannya agar anak itu bisa meningkat kemampuannya itu sangat bagus sekali Bu. Kira-kira itu mau rencana Ibu itu akan dilaksanakan Bu? Segera mungkin sih Bu, mungkin minggu depan akan saya lakukan ya Bu ya, karena ini lagi waktunya libur ya Bu, tanggal merah, jadi akan saya lakukan segera mungkin agar saya juga dapat menciptakan pembelajaran di kelas itu yang menyenangkan, yang menarik kepada anak, agar anak juga rasa ingin tahunya tinggi dan anak juga minat belajarnya semakin meningkat seperti itu. Baik Bu. Kira-kira nanti ada siapa yang akan membantu Ibu ketika menerapkan pembelajaran tersebut Bu, rencana Ibu itu? Kalau di TK itu ini ya Bu ya, saya melakukan kegiatan tersebut itu bersama rekan sejawat, dan mungkin sebelum melakukan kegiatan itu saya selalu diobservasi dulu oleh kepala sekolah ya Bu ya, untuk disupervisi dulu. Nah seperti itu Bu, mungkin kita harus dengan koordinasi dengan kepala sekolah, habis itu dengan rekan sejawat agar kita dapat menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi anak ini. Baik Ibu, semoga rencana-rencana Ibu dengan melibatkan rekan sejawat, kepala sekolah, dan rencana aksi Ibu untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid itu semoga berjalan lancar, dan insya Allah nanti setelah Ibu menerapkan kita akan bertemu kembali ya Bu untuk membahas apakah dengan rencana Ibu itu dapat meningkatkan kemampuan anak tersebut. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya, Bu Rizky sudah mau bercerita permasalahan Ibu. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah mengobrol dengan saya Bu? Perasaan saya tentunya lebih lega ya Bu ya, lebih senang sekali karena saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan gitu, unek-unek di dalam hati saya bisa saya keluarkan kepada Ibu. Dan terima kasih juga untuk Bu Supri sudah mendengarkan keluh kesah saya dalam menghadapi murid yang sangat bervariasi tentunya ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu, sekarang mungkin saya lebih lega dan saya bisa terapkan dengan pembelajaran yang sangat bervariasi itu Bu. Mungkin cukup ini Bu yang akan saya sampaikan. Terima kasih Bu, selamat berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Supri, kita lanjutkan obrolan yang tadi ya. Iya Bu. Tadi saya sudah mengamati Ibu menanggapi koci ya Bu ya. Iya. Baik, ada beberapa hal di sini yang saya catat Bu untuk masukan bagi Ibu Supri. Yang pertama, menurut Ibu bagaimana nilai performa diri dalam kompetensi tadi? Kalau menurut penilaian saya Bu, sepertinya kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan kepada coach itu sepertinya sudah meningkat lebih apa ya Bu, lebih terarah lagi dan lebih lancar lagi ketika saya memberikan pertanyaan kepada coach Ibu. Iya, kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai seperti itu karena ketika saya menyimak coach itu bercerita kepada saya, terus saya dengan saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot itu, terus bisa menggali masalah apa yang sebenarnya yang dihadapi oleh coach dan bisa menuntun coach tersebut untuk menemukan ide baru atau cara baru dari pemecahan masalah yang sedang dia hadapi itu. Jadi dengan saya menilai seperti itu, sepertinya sudah meningkat, itu menurut pendapat saya. Oke, baik. Kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Boleh Bu, silahkan Bu. Oke, baik. Tadi saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching dengan si coach itu sudah luar biasa ya Bu. Sepertinya Ibu itu sudah melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat yang bisa membantu coach itu menemukan solusinya. Dan sepertinya tadi saya lihat juga si coach sudah sangat gembira dan sudah menemukan sendiri jawabannya. Ibu sudah
luar biasa, memberikan alur yang baik, yang benar kepada si coach, sehingganya coach itu sudah lebih rileks gitu Bu, sudah lebih nyaman menemukan solusinya. Namun demikian saya melihat masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan. Mungkin Ibu lebih memberikan pertanyaan itu terkait dengan apa yang sudah disampaikan coach tadi lebih lengkap lagi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Kemudian apa rencana tindakan Ibu selanjutnya? Rencana selanjutnya untuk melatih keterampilan coach saya, yang pertama saya pasti akan terus melatih kemampuan coach saya, menerapkannya dengan peserta didik maupun dengan rekan sejawat. Setelah itu saya juga akan mengasah keterampilan coach saya dengan melihat video-video referensi di sosmed ya Bu, seperti di YouTube itu untuk memperkaya bagaimana cara memberikan pertanyaan otomatis yang baik untuk coach gitu Bu. Oke baik, sepertinya Ibu ini sudah sangat luar biasa ya sebagai coach. Kemudian dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian ini Bu? Yang akan saya lakukan seperti tadi Ibu, saya akan melihat video-video referensi di sosmed seperti di YouTube, terus saya akan coba juga berdiskusi dengan rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah, meminta umpan balik dari beliau apakah keterampilan coach saya sudah baik atau belum. Terus juga saya akan menerapkan kembali dengan melakukan kegiatan coach dengan peserta didik ataupun dengan rekan sejawat agar bisa membantu mereka untuk menggali, mengembangkan diri, mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Oke baik, sepertinya itu sudah lengkap. Kemudian setelah apa yang sudah Ibu lakukan tadi bersama coach dan sebelum Ibu tadi saya supervisi dan setelah saya supervisi, mungkin Ibu bisa menyampaikan refleksi terkait tadi yang sudah dilakukan. Baik Bu, refleksi dari dalam diri saya yang sudah meningkat menurut penilaian saya itu kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan otomatis itu sudah meningkat ya Bu, dengan saya lebih lancar memberikan pertanyaan kepada coach dan bisa membantu coach untuk menemukan ide baru, gagasan baru tentang pemecahan masalah yang ia hadapi itu sepertinya sudah meningkat. Namun seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin untuk agar lebih meningkat, lebih terampil lagi dengan menerapkan percakapan coach alur tirta ini, mungkin saya akan melakukan praktek-praktek coach dengan rekan sejawat, dengan peserta didik itu untuk meningkatkannya. Terus ketika saya selesai melakukan coach itu, saya merasa lega Bu, merasa lega, merasa senang karena saya dapat membantu coach menemukan solusi dan mengembangkan diri coach dalam menyelesaikan masalah itu. Oke baik, sepertinya cukup ini ya Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kedepannya lebih meningkat lagi dan lebih baik buat kita semua. Baik Bu, terima kasih Bu Weni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Beni, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah saya sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gini ya Bu ya, saya ingin mensupervisi Ibu bagaimana baik ya Bu ya, kompetensi yang mana sih Bu yang akan Ibu ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu yang di mendengarkan aktif Bu. Saya perlu belajar itu sepertinya. Oh iya. Berarti yang akan Ibu kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif saat coach berbicara ya Bu ya. Iya. Terus bagian mana yang akan Ibu nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu? Yang di bagian
saat Koci menceritakan permasalahannya, nanti saya minta tolong Ibu untuk mengamati saya di bagian ketika saya mendengarkan Koci berbicara, Bu. Oh iya. Berarti yang ingin saya amati nanti di saat Ibu mendengarkan Koci saat berbicara ya Bu, atau menyampaikan permasalahannya. Iya, karena terkadang kan ke bawah suasana gitu Bu, Iya. seorang Coach bisa terus malah ikut berbicara. Iya, gitu. berarti tidak bisa mendengarkan. bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan yang di bagian mendengarkan aktif ini Bu. Sepertinya saya masih minim sekali Bu, masih harus saya tingkatkan dan perlu dukungan dari Ibu mungkin. Iya. Berarti saat ini Ibu berada di skala berapa sih Bu yang akan Ibu inginkan atau yang akan Ibu tingkatkan kalau di angka 1 sampai 10? Kalau sekarang mungkin masih di angka 5 bahkan bisa di bawahnya Bu. Dan saya ingin setelah Ibu mensupervisi saya nanti, saya ingin meningkatkan ke angka 9 Bu. Oh iya, baik. Berarti yang akan Ibu lakukan itu agar lebih meningkat lagi ya Bu ya. Berarti dengan meningkatkan lagi semangatnya ya Bu ya, Ya, agar dapat bisa melakukannya dalam dalam menghadapi masalah-masalah yang Ibu hadapi di lembaga tersebut atau di kelas ya Bu. Terus harapan Ibu apa sih yang akan Ibu kegiatan apa yang akan Ibu observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Saya ingin lebih meningkatkan kompetensi saya Bu, terutama ya dalam saya memberikan masukan kepada teman-teman, kepada anak murid gitu, supaya lebih baik ke depan. Oh, berarti bagus sekali ya yang akan Ibu lakukan itu. Berarti Ibu harus meningkatkan lagi ya Bu ya kompetensinya agar menjadi lebih baik lagi. Semoga saya doakan Ibu juga dapat melakukannya ya Bu ya, agar berjalan dengan lancar. Bu ini juga bisa melakukan hambatan-hambatan yang dirasakan ya Bu ya, dan bisa meningkatkan kompetensinya yang akan Ibu tingkatkan lagi ya. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Supri. Selamat siang Bu Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi maaf, sepertinya tadi Ibu habis menelpon saya ya. Iya Bu, tadi habis nelpon Ibu. Tadi itu saya ingin ada sesuatu yang ingin saya ceritakan Bu. Apakah Ibu sekarang ada waktu ya Bu ya? Oh ya, baik. Sekarang saya ada waktu Bu. Maaf tadi saya lagi ada pertemuan sebentar dengan guru-guru yang lain, jadi HP saya silent. Nah, baik, sekarang saya sudah ada waktu. Apa yang akan Ibu sampaikan? Gini Bu, sebenarnya sih saya ingin sharing ya Bu tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu dengan murid saya, terutama salah satu murid saya itu Bu. Satu murid saya itu ada satu anak itu tuh dia tuh susah sekali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti teman-teman yang lain Bu. Ketika dia itu diajak berbicara itu tuh sulit mantep gitu loh Bu. Terkadang sampai 2-4 kali saya menegurnya, saya ajak berbicara baru dia mau menjawab. Itu gimana itu ya Bu ya, anak yang seperti itu saya terus terang saya bingung gimana solusinya, mencari menanggulangi biar anak ini nih bisa aktif, bisa berkembang seperti kawan-kawan yang lain gitu, mengikuti kegiatan dengan aktif, tidak perkembangannya biar bisa setara dengan yang lainnya. Saya tahu sih Bu, anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, itu saya paham sekali. Namun satu anak ini nih sudah saya cari sudah saya coba cari solusi gimana biar anak ini aktif, tapi tetap aja loh Bu, nggak bisa. Gimana ya Bu menurut Ibu itu untuk anak yang seperti itu? Oh iya baik, jadi Ibu masih punya permasalahan dengan anak yang kurang aktif ya Bu? Iya. Oh seperti itu. Oh itu, dan padahal Ibu sudah melakukan hal berbagai cara ya, sampai 4 kali lebih gitu, tetap nggak bisa ya Bu ya? Tetap itu anaknya. Mungkin ada hal lain
dari selain yang ibu lakukan itu mungkin ibu berinisiatif melakukan apa lagi gitu yang belum ibu lakukan untuk menarik perhatian anak itu, mungkin ada? Mungkin apa ya Bu, ketika kalau seperti ini Bu, saya mau bekerja sama dengan orang tua, menanyakan gimana perilaku anak ketika di rumah, terus menjalin kerjasama dengan orang tua agar bisa memberikan stimulasi agar anak itu bisa lebih aktif lagi di sekolah, dia berani mengungkapkan keinginan atau kemauan dia dengan guru atau dengan teman. Itu gimana kalau menurut ibu saya melakukan kerjasama dengan wali murid itu? Oh iya, bisa juga kalau memangnya itu menurut ibu itu baik dan bisa merubah anak itu, nanti boleh dicoba dilakukan dan hasilnya seperti apa nanti ibu bisa melihat sendiri ya. Terus selain itu faktor-faktor, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan anak seperti itu gitu, ada tidak menurut ibu? Mungkin anak itu mungkin metode atau alat permainan edukatif media yang saya gunakan itu kurang menarik mungkin ya Bu. Soalnya selama ini saya itu menggunakan alat permainan itu ya itu aja Bu, paling cuma berupa gambar atau berupa replika semuanya. Ketika tema binatang itu saya cuma melihatkan gambar-gambar ke anak, gambar-gambar binatang yang ingin saya sampaikan. Mungkin karena itu ya Bu, mungkin kurang bervariasi mungkin media atau API yang saya gunakan itu ya Bu. Ya, bisa jadi Bu, bisa jadi mungkin ya. Terus kalau misalnya menurut ibu itu kurang menarik gitu ya, apa yang bisa ibu lakukan untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik itu, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Mungkin untuk penyampaian materinya mungkin agar lebih menarik dengan anak, mungkin saya akan membuat konten yang berbeda dengan anak. Kontennya itu beragam, seperti saya akan melakukan asesmen awal dulu, menilai bagaimana gaya belajar anak. Setelah itu saya membuat rencana penyampaian materi dengan konten yang berdiferensiasi, yang beragam. Mungkin yang satu itu dengan memperlihatkan video tentang tema menggunakan laptop, yang satu mungkin melakukan praktek percobaan tentang tema yang akan saya sampaikan. Seperti itu mungkin bisa ya Bu, bisa menarik anak ini ya Bu ya. Sepertinya ibu ini sudah luar biasa, itu semua sepertinya sudah bisa menarik perhatian. Pembelajaran yang ibu sampaikan itu sepertinya lebih menarik gitu. Terus ibu sudah menemukannya sendiri, mungkin aku bisa dicoba supaya anak lebih tertarik lagi. Berarti bagus itu ya Bu ya, kayaknya ya Bu ya, rencana saya ya. Mungkin ya itulah saya coba, itulah Bu, kira-kira saya akan memberikan konten yang beragam untuk anak-anak biar anak lebih tertarik. Mungkin ya Bu, saya cobalah itu nanti. Ya, kan nanti kan berbagai anak itu dengan berbagai karakter, mungkin dengan idenya ibu dengan berbagai konten itu juga bisa menarik mereka mungkin Bu. Iya. Kalau yang satu yang tidak suka kan bisa ke yang lainnya gitu. Iya. Terus kira-kira rencana ibu ke depannya itu gimana dan kapan akan melakukan itu? Rencananya ini kan di weekend ini ya Bu, mungkin minggu depan lah Bu, hari Senin atau Selasa saya inilah coba saya terapkan di kelas saya sesegera mungkin Ibu, itu biar saya tahu hasilnya apakah nanti dengan memberikan konten yang berbeda, penyampaian materi yang berbeda, apakah anak tersebut bisa tertarik dan bisa terlibat aktif dalam kegiatan. Saya sangat antusias sekali Bu untuk segera menerapkan itu Bu. Iya, baik, sepertinya ini sudah sangat luar biasa, ibu idenya sangat cemerlang, dan mudah-mudahan itu pasti nanti bisa membuat anak itu berubah lebih baik. Amin amin amin, semoga ya Bu ya. Silakan dicoba ya Bu ya, semoga bermanfaat. Mungkin ada lagi yang ingin ibu sampaikan atau sepertinya ibu sudah ceria ini, sudah menemukan solusinya ini dari permasalahan tadi? Mungkin hanya itu Bu, saya sudah sangat tidak sabar lagi untuk merancang kegiatan pembelajaran untuk hari Senin atau Selasa. Itu akan saya buat rencana yang lebih
matang lagi, lebih ini perfect lagi biar anak-anak bisa tertarik dengan kegiatan yang akan saya sampaikan. Oh begitu, oke baik. Ya sudah, kalau gitu terima kasih Ibu sudah mempercayai saya untuk Ibu curhat, untuk Ibu menemukan solusi, dan misalnya nanti sewaktu-waktu Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu tidak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu, Bu Beni udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya ya Bu, dan terima kasih setelah ngobrol sama Ibu, alhamdulillah saya bisa menemukan ide atau gagasan baru Bu untuk saya terapkan ke pembelajaran saya. Terima kasih ya Bu Beni. Alhamdulillah sama-sama. Kalau begitu saya lanjut untuk melakukan pekerjaan ya Bu. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembicaraan tadi ya Bu ya, setelah Ibu setelah melakukan kegiatan coaching. Menurut Ibu bagaimana sih nilai performa dari diri Ibu dalam kompetensi tadi? Masih kurang baik loh Bu, sepertinya tadi ada yang kurang lah Bu, kurang gitu. Tapi saya juga bingung tadi kurangnya itu di bagian mana. Berarti ini ya Bu ya, bisa ditingkatkan lagi ya Bu ya performanya dalam kompetensi saat coaching rekan sejawat ya tadi ya Bu ya. Terus apa yang membuat Ibu itu menilai demikian kalau Ibu itu masih kurang? Soalnya tadi saya kelupaan Bu untuk menanyakan ke beberapa mungkin gitu kan. Tadi pertamanya itu coach saya itu belum bisanya apa di level berapa gitu. Berarti ini ya Bu ya, Ibu kurang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang Iya, berbobot ya Bu iya, ya. Oh ya, iya. seperti itu. Bolehkah Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi setelah Ibu mengcoaching rekan sejawat? Ya Bu, baik, silahkan Bu, saya tunggu Bu. Iya. Tadi waktu saya mengamati ya Bu ya, saat Ibu mengcoaching rekan sejawat tadi, mungkin yang Ibu lakukan tadi ya sudah bagus Ibu ya, saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum Ibu ajukan. Iya Bu, di bagian mana itu ya Bu ya? Jadi tadi saat Ibu menanyakan pertanyaan pematik itu ada Ibu belum menanyakan seperti gaya belajarnya anak tersebut di rumah itu seperti apa, seperti itu, biar si coach juga bisa menemukan masalahnya lebih lagi lah Bu lah ya. Terus tadi dalam kemampuan memberikan pertanyaan pemantik yang seperti Ibu menanyakan skala berapa sih yang ingin Ibu capai dan sekarang ini berada di level berapa seperti itu. Tapi namun demikian saya lihat Ibu dalam melakukan percakapan itu sudah bagus, sudah si coach sudah dapat menemukan solusinya dan bisa meningkatkan pembelajarannya lagi dalam menghadapi murid yang bervariasi tentunya ya Bu ya. Itu sudah Ibu lakukan, tapi cuma hanya beberapa pertanyaan yang belum diajukan. Nah itu bisa menjadi pelajaran lagi ya Bu ya, untuk Ibu lebih sering-sering melakukan coaching agar lebih lancar kembali, dan tentunya harapannya agar Ibu juga bisa melakukan coaching itu sering ya Bu ya, agar kita juga dapat menyelesaikan masalah kita sehari-hari dan bersama rekan sejawat juga seperti itu. Nah, terus bagaimana sih Bu pendapat Ibu mendengar ini? Saya sangat terinspirasi Bu. Saya berinisiatif ini terus mengembangkan sebagai coach, bisa membantu coaching gitu Bu. Dari supervisi Ibu saya jadi mengetahui kelemahan saya, apa yang perlu saya tingkatkan begitu. Apa sih Bu rencana dan tindakan Ibu selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan lebih dekat dengan rekan sejawat atau anak murid sebagai coach mungkin Bu. Jadi saya bisa lebih meningkatkan kekurangan saya yang tadi sudah Ibu sampaikan. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Dari diskusi kita ini ya Bu ya, apa yang sudah terbayang
kepada Bu Beni yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di bagian mana tadi? Di bagian yang mungkin saya kurang memberikan umpan balik, pertanyaan berbobot, itu nanti akan saya tingkatkan lagi, akan terus saya gali terus Bu. Iya. Terus kira-kira ya Bu ya, kapan akan Ibu lakukan dan di mana, dan tentunya siapa yang akan bisa membantu dalam berjalannya kegiatan tersebut? Saya akan lakukan itu mulai dari nanti Bu, mungkin dari lingkungan keluarga dulu, dengan anak-anak, dengan anak saya, dengan keluarga, dan sekolah juga dengan anak murid, rekan sejawat, untuk meningkatkan kualitas saya. Gitu. Tentunya akan Ibu lakukan bersama rekan terdekat terlebih Ya. dahulu ya Bu ya. Ya. Dan setelah ini Ibu bisa merefleksikan Bu dalam kegiatan coaching tadi. Iya Bu, saya itu merasa gimana ya, seorang coaching menelpon saya mau curhat, minta solusi dari suatu permasalahan, itu bagi saya itu udah termasuk hal yang luar biasa gitu loh Bu. Saya merasa apa ya, saya bisa membantu teman saya gitu loh. Dan ternyata alhamdulillah, walaupun saya belum sempurna ya Bu, saya belum menguasai, saya belum memahami itu, tapi alhamdulillah teman saya sudah agak bisa menemukan jawabannya gitu Bu, walaupun itu idenya dari beliau sendiri seperti itu. Ya Bu, tadi udah saya lihat ya Bu ya, dalam Ibu coaching rekan sejawat itu mungkin rekan sejawat dalam berekspresi udah sangat ceria sekali ya Bu ya. Dia dalam bisa menemukan solusinya dan dapat bisa melakukannya dalam kegiatan di kelas agar bisa diterapkan kepada muridnya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Beni Sama-sama, atas Bu. waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rizky, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Supri. Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabar Bu Supri? Alhamdulillah sehat Bu Rizky. Baik Bu Rizky, di sesi pertemuan ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Rizky kembangkan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu, yaitu kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Ibu, yang ingin Ibu kembangkan berarti memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching Ya. agar coaching bisa menggali masalahnya dan mencari solusi ya Bu. Iya, Seperti itu. iya Bu, seperti itu. Kira-kira bagian mana yang ingin Ibu inginkan diamati oleh saya? Bagian itu Bu, memberikan pertanyaan berbobot itu kepada coach agar coach juga bisa menemukan masalahnya dan bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi? Mungkin kompetensi yang saya kembangkan itu masih sangat ini ya Bu ya, standar sekali gitu. Karena saya itu saat memberikan pertanyaan kepada coach itu mungkin belum maksimal ya Bu, karena di dalam pertanyaan yang saya berikan itu masih ada menemukan jawabannya, jadi coach tidak bisa menemukan jawabannya sendiri, tapi saya yang memancingnya atau memberikan jawaban tersebut gitu. Oh seperti itu. Kira-kira di level berapa ya Bu menurut Ibu kompetensi yang Ibu ingin kembangkan saat ini berada di level berapa? Kalau sekarang sih berada di mungkin di level 6 ya Bu ya, belum maksimal kata yang saya terapkan gitu. Saya ingin menerapkannya lagi yang lebih baik lagi lah Bu, mungkin di level 9 agar saya mengcoachi rekan sejawat ataupun murid itu bisa meningkat lebih baik lagi. Baik Ibu, kira-kira harapan apa yang setelah kita lakukan sesi ini yang Ibu harapkan itu apa Bu? Yang saya harapkan itu saya agar bisa lancar dalam melakukan
coach rekan sejawat ataupun murid itu lebih lancar lagi dalam menyampaikan pertanyaan atau menanggapi solusi yang coach ini Bu sampaikan seperti itu. Baik Ibu. Untuk selanjutnya nanti setelah Ibu berlatih coach dengan kawan, nanti kita obrolin lagi ya Bu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Tadi saya dengar sepertinya Bu Beni mencari saya ya tadi di kantor pada waktu jam istirahat. Iya Bu, benar sekali. Maaf ya Bu ya, tadi saya waktu jam istirahat lagi ada keperluan tadi Bu keluar sebentar. Ada apa ya Bu ya mencari saya? Tidak apa-apa. Sekarang Ibu ada waktu kah? Saya akan ingin meminta waktunya sebentar saja Bu. Oh iya, bisa Bu, insya Allah saya bisa. Ada yang mau saya ceritakan nih Bu. Intinya ya saya mau cerita, saya juga mau sharing, mau tanya-tanya juga ini Bu. Saya tuh hari ini lagi sangat gimana ya Bu? Sangat dilema saya tuh Bu. Saya bingung menghadapi murid saya Bu hari ini tuh dia tuh luar biasa aktif. Iya. Anak ini kok kan dia udah beberapa hari ini nggak sekolah jadi udah apa di luar kendali gitu loh Bu. Saya sudah hari ini luar biasa sudah berbagai cara saya lakukan tapi saya tidak berhasil gitu Bu. Belum berhasil ya Bu ya Berhasil. dalam melakukan dalam menghadapi murid ya Bu ya. Oh iya ya. Terus itu ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu Beni itu saat melihat murid Ibu yang tadi yang Ibu Beni ceritakan itu yang sangat aktif dan sangat luar biasa di dalam kelas itu? Iya. Saya bingung Bu. Anak ini kan mengganggu temennya, jahil gitu. Jadi perasaan saya tuh ya namanya kesel ya Bu. Iya. Tapi kan udah saya turunin lagi. Saya harus bisa mengendalikan anak itu supaya bisa bergabung, supaya bisa antusias mengikuti kegiatan hari ini gitu. Supaya dia tidak mengganggu temennya. Tapi itu udah berbagai cara saya lakukan tetap tidak berhasil loh Bu hari ini. Jadi saya tuh hari ini tidak bisa memfokuskan dia gitu loh. Terus tindakan Bu Beni itu seperti apa kalau melihat yang Ibu Beni lakukan itu tidak berhasil kepada anak tersebut Bu? Iya Bu, tadi kan ya sebelumnya kita sudah buat kesepakatan ya Bu, sudah buat keyakinan dan kegiatan pembelajaran itu juga sudah kita sepakati. Saya juga sudah menyiapkan 3 kegiatan lain untuk dilakukan anak itu mau memilih yang mana. Tapi anak ini nggak ada yang tertarik Bu, satu anak ini dia nggak mau melakukan itu, malah dia mengganggu teman-temannya. Saya sudah coba arahkan, saya ngobrol sama dia, saya kasih tahu gitu kan, tapi tetap aja nggak mau. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Terus apa saja sih Bu faktor yang menyebabkan murid itu aktif di dalam kelas itu? Ya apa ya Bu? Mungkin kegiatan yang saya lakukan itu kurang menarik bagi dia gitu atau gimana ya Bu? Sebenarnya teman-teman yang lainnya itu juga mau dan mereka juga suka gitu, mereka mengikuti. Tapi satu anak ini saya coba tanya ternyata dia nggak suka Bu semua kegiatan itu. Lalu saya tanya dia maunya apa. Teman-teman kan hari ini kolase gitu, nah dia ternyata nggak suka kegiatan itu Bu. Jadi saya tanya dia maunya apa, dia maunya menggambar, menjiplak gitu. Ya sudah saya arahkan dia nggak apa-apa, tapi gabung di sini sama temennya gitu. Tapi dia tetap nggak mau, dia menyendiri sendiri Bu, nggak mau bergabung sama yang lainnya. Terus apa reaksi Ibu saat melihat anak itu tuh terdiam lebih baik bermain sendiri dan terdiam sendiri itu Bu? Apa yang Ibu lakukan? Saya coba kasih arahan Bu, karena kan kita harus menerapkan anak itu supaya bisa bersosialisasi dengan temannya, supaya bisa bekerja sama gitu. Saya beri waktu dia sebentar saja 5 menit lah. Habis itu ya udah nggak apa-apa, coba sendiri. Tapi habis itu nanti gabung sama temennya ya. Gitu. Sudah saya coba seperti itu. Tapi dia tetap nggak mau loh Bu. Makanya tuh bingung gitu loh Bu, harus gimana gitu loh Bu. Oh iya ya. Berarti ya Bu ya, saat ini menurut Ibu berada di skala berapa sih Bu yang Ibu ingin tingkatkan dan ingin
Ibu kembangkan itu dari angka 1 sampai 10? Kalau hari ini dengan situasi seperti itu sepertinya masih di angka 5 bahkan kurang loh. Berarti masih kurang lah ya Bu ya. Terus yang akan Ibu tingkatkan di angka berapa untuk kedepannya? Kalau bisa saya harus meningkatkannya ke angka 8 angka 9 gitu Bu, minimal. Syukur-syukur maksimal bisa 10. Berarti yang Ibu lakukan ingin buat perubahan ya Bu ya, untuk menjadi lebih baik lagi gitu, untuk menghadapi murid-murid yang sangat bervariasi tentunya ya Bu ya. Terus apa sih yang Ibu akan dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar tidak aktif lagi di dalam kelas gitu Bu? Itu kan terutama anak itu tidak mau bergabung ya Bu. Mungkin saya akan koordinasi lah dengan wali murid, dengan orang tuanya terkait pembiasaan dia itu di rumah seperti apa gitu. Jadi biar nanti bisa berkesinambungan gitu antara pendidikan di rumah dan di sekolah, karena demi kebaikan anak itu. Kalau setiap hari dan seterusnya anak itu sendiri, itu otomatis perkembangan dia kan akan terhambat tuh, tidak bisa berkembang seperti teman-teman yang lainnya. Berarti pihak yang menurut Ibu ikut sertakan itu wali murid ya Bu? Iya. Atau hanya wali murid saja, atau ada lagi Bu yang akan Ibu ikut sertakan dalam membimbing anak tersebut? Nanti bisa ke wali murid atau juga teman-temannya yang lain yang akan saya ajak untuk mengajak si anak ini bergabung. Jadi ini ya Bu ya, mungkin yang ada di kelas ya Bu ya, yang bisa Ibu ajak ikut sertakan. Terus apa rencana kedepannya untuk Ibu lakukan untuk anak tersebut? Jadi saya akan memfokuskan dia dulu, saya akan menggali, mengenali apa pembiasaan anak ini, apa yang disukai anak ini, sehingga dia mau bergabung, mau berpartisipasi bersama gitu, supaya anak itu juga bisa bahagia, bisa nyaman belajarnya. Berarti ini ya yang akan Ibu lakukan itu dengan mencari tahu dulu ya Bu ya, minat dan bakatnya itu anak tersebut ya. Nah, terus rencana Ibu kapan akan dimulai itu? Harus secepatnya Bu, karena kalau tidak segera saya lakukan mungkin akan menunda-nunda, itu sepertinya kurang efisien. Jadi saya mulai besok saya harus sudah mulai menerapkan ini. Oh ya, berarti rencananya akan dimulai sesegera mungkin ya Bu ya, agar dapat merubah anak lebih baik lagi ya Bu ya, jangan ditunda-tunda. Bagus banget penerapan Bu Beni, ingin lebih semangat lagi ya Bu dalam mengajar. Semoga Bu Beni bisa mendidik anak-anak didiknya menjadi lebih baik, berkarakter yang baik, dan bisa tentunya menghadapi murid yang bervariasi ya Bu ya di kelas, agar lebih sabar lagi ya. Ada yang perlu disampaikan lagi Bu? Sepertinya cukup Bu, dan terima kasih Ibu sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang sangat rumit ini menurut saya. Terima kasih ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Ya Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi obrolan tadi kita itu ya Bu. Menurut Ibu bagaimana nilai performa Ibu barusan Bu? Yang saya lihat ya Bu ya, mungkin lebih meningkat lagi Bu dibandingkan yang lusa gitu ya. Hari ini sudah lebih meningkat lagi saya dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Ibu, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian Bu? Saya bisa berbicara seperti itu karena saya melihat Bu, dengan memberikan pertanyaan kepada coaching dibandingkan kemarin saya memberikan pertanyaan kepada coaching itu menurut saya kurang berbobot, karena kan masih menimbulkan jawaban ya Bu di pertanyaan saya. Kalau yang ini saya lakukan itu dengan saya memberikan pertanyaannya itu biar coaching yang menemukan solusinya sendiri seperti itu. Berarti menurut Ibu sudah bisa menilai seperti itu karena Ibu merasa pertanyaan tematik yang sudah Ibu berikan itu dapat membimbing coaching untuk menemukan solusi permasalahan. Iya. Baik Bu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Boleh Bu, terima kasih sekali Ibu mau menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching.
Silahkan Bu. Baik, dari hasil pengamatan saya, dari kegiatan Ibu melakukan percakapan coaching tadi, yang pertama benar seperti itu Bu, tadi seperti penilaiannya Ibu, bahwa saya lihat kemampuan Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot, menggali, mengidentifikasi tentang masalah yang dihadapi coaching tadi sudah, menurut saya juga sudah meningkat. Terus kemampuan yang lainnya yang meningkat juga ketika Ibu memberikan pertanyaan pemantik kepada coaching, sehingga coaching itu bisa mengembangkan diri, menggali dan mendapatkan solusi atas permasalahannya dan menentukan apa sih rencana-rencana yang akan ia lakukan agar bisa mengatasi permasalahannya tersebut. Namun di sini juga saya masih melihat Bu, ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan lagi ke depannya, yaitu bagian tentang memberikan pertanyaan pemantik, menanyakan hambatan apa yang dihadapi coaching ketika dia akan menerapkan solusi dari penyelesaian masalah yang sudah dia rencanakan tadi. Sepertinya Ibu belum menanyakan itu ya Bu ya. Itu menurut hasil pengamatan saya Bu. Kira-kira apa sih rencana tindakan Ibu selanjutnya setelah sesi ini Bu? Tindakan saya setelah melakukan sesi coaching ini ya Bu ya, mungkin saya harus bisa menerapkan coaching juga Bu di lembaga saya agar dapat menyelesaikan masalah dengan rekan sejawat ataupun rekan sejawat dengan teman lainnya atau dengan murid tersebut juga bisa Bu. Baik, berarti rencana kedepannya Ibu akan melatih ya Bu, melatih lagi keterampilan coaching Ibu baik dengan rekan sejawat maupun dengan peserta didik. Baik, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang? Untuk ditingkatkan dalam kemampuan memberikan pertanyaan berbobot lagi biar lebih meningkat lagi Bu. Tadi kan sudah meningkat, biar lebih baik lagi. Kira-kira apa rencana selanjutnya Ibu? Rencana selanjutnya ya Bu yang akan saya lakukan mungkin dengan saya melakukan sering-sering saya melakukan coaching gitu Bu terhadap rekan sejawat ataupun murid agar saya juga dalam mengcoaching itu agar lebih lancar lagi dalam memberikan pertanyaan pemantiknya, terus juga dapat memberikan pertanyaannya lagi yang berbobot, mungkin yang lebih baik lagi yang saya ajukan pertanyaan-pertanyaannya agar si coach juga dapat menemukan solusi, terus dia juga mengerti dengan permasalahannya dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Kira-kira kapan, di mana, dan dengan siapa yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kemampuan Ibu selanjutnya? Kalau saya lakukan itu, kalau bisa ya sesegera mungkin ya Bu ya saya lakukan itu. Kalau tempatnya ya pastinya di lembaga sekolah saya ya Bu, karena juga dengan rekan sejawat juga bisa kita lakukan ya Bu ya. Terutama saya juga akan mengajarnya dengan guru pendamping ya Bu ya. Jadi saya bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan guru pendamping saya jika ada masalah bisa saya coaching biar dia juga bisa menemukan masalahnya gitu ya Bu ya. Tidak ditunda-tunda sih Bu, kalau itu akan segera saya lakukan ya mungkin dengan koordinasi dengan kepala sekolah dulu Bu gitu. Sebelum saya meng-coaching rekan sejawat saya minta pengarahan dulu, nah setelah itu saya baru bisa meng-coaching rekan sejawat saya. Baik sekali Bu, rencana yang akan Ibu lakukan kedepannya itu sangat sistematis dan terstruktur sekali dengan menurut keterangan dari Ibu tadi, Ibu ingin meminta pendapat Ibu kepala sekolah, meminta izin, terus membuat rencana untuk pelaksanaan coaching dengan rekan sejawat. Baik Bu, dilanjutkan ya Bu, terus tetap semangat untuk melatih keterampilan coaching Ibu. Terima kasih untuk tanggapan Bu Supri yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin tanggapan tersebut itu akan saya
memperbaiki diri saya dalam coaching rekan sejawat ataupun peserta didik agar menjadi lebih baik lagi dan menjadi guru yang dapat memberikan memberikan contoh yang baiklah terhadap rekan sejawat ataupun terhadap peserta didik saya. Baik Ibu Rizky, sekarang saatnya Ibu melakukan refleksi atas kegiatan yang telah Ibu lakukan tadi. Bagaimana Bu Rizky? Kegiatan refleksi ya Bu yang saya lakukan tadi, yang saya lakukan kepada coach tadi, alhamdulillah ya Bu ya sudah berjalan dengan lancar. Coach dapat menemukan masalahnya, dapat menemukan solusinya tentunya yang akan dilakukan untuk kedepannya. Terus apa yang harus ditingkatkan itu coach sudah menemukannya ya Bu ya. Dan saya juga mungkin harus melakukan ini Bu, coaching dulu itu awalnya mungkin harus melakukannya dengan kegiatan mungkin berdoa ya Bu ya, biar berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saat kita melakukan kegiatan agar lebih fokus juga saat mendengarkan si coach berbicara dengan kesadaran penuh lah Bu, kita harus mendengarkan. Soalnya saat kita mendengarkan si coach bercerita atau meluangkan semua masalahnya, kalau kita itu tidak fokus atau kita misalkan lagi fokus terhadap hal lain, mungkin kita tidak bisa Bu menemukan masalahnya si coach nanti gitu. Jadi itu kita harus benar-benar fokus dalam mendengarkan si coach berbicara tersebut gitu, harus melakukannya harus dengan kesadaran penuh ya Bu tentunya ya. Nah mungkin yang akan saya perbaiki dan meningkatkannya itu mungkin dari coaching saya itu melalui channel-channel YouTube atau dari rekan sejawat gitu Bu, yang agar saya juga dalam coaching si coach itu agar menjadi lebih baik ya Bu. Mungkin yang saya lakukan tadi kurang maksimal atau kurang baik. Nah tentunya saya harus banyak belajar lagi dari sumber-sumber lain seperti nonton YouTube, seperti belajar lagi dengan rekan sejawat yang sudah ahli atau dengan guru penggerak ya Bu ya tentunya di lembaga saya gitu, agar saya juga dalam memperbaiki kesalahan saya dalam meng-coaching itu saya juga lebih tahu Bu, dan saya juga harus bisa menerapkan coaching itu lebih sering tentunya Bu, agar mungkin lebih lancar lagi lah gitu. Seperti itu Bu yang ingin saya lakukan. Baik Bu, bagus sekali refleksi dari Ibu Rizky. Kita akhiri pertemuan ini, semoga selanjutnya Bu Rizky dapat meningkatkan keterampilan coaching ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.